لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fina Nihayatul Husna, ana min Nganjuk Jawa Syarqi. Ana tilmidatun fil madrasah at-tanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah at-taniyah Kediri. Saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Give the Best karangan Sholihin Abu Izzuddin. Beliau adalah seorang guru motivasi sekaligus penulis buku-buku bestseller. Di dalamnya terdapat sebuah ungkapan yang menyatakan, "You are what you think, you are what you believe, you are what you do." Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Saya selalu membiasakan diri saya dengan mindset yang baik, dengan mindset yang positif. Sesulit apapun keadaan yang sedang saya hadapi, baik dalam belajar ataupun dalam kehidupan lainnya, jika disiasati dengan mindset yang baik, selalu optimis, dan yang terpenting adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kedepannya akan berjalan dengan baik pula. Selanjutnya, kamu adalah apa yang kamu percaya. Saya percaya pada diri saya percaya dengan kemampuan saya percaya dengan potensi yang ada pada diri saya, karena nantinya akan menjadi motivasi saya ketika akan melangkah ke depan. Saya percaya bahwa usaha dan doa adalah sebagian dari takdir, karena letak takdir adalah di setiap ujung usaha dan doa itu sendiri. Saya percaya di setiap kesulitan ada kemudahan, karena inna ma'al usri yusra. Saya percaya bahwa setiap amal baik yang dilakukan lillahi ta'ala bernilai ibadah, termasuk dalam belajar dan menuntut ilmu. Dan yang terakhir, kamu adalah apa yang kamu lakukan. Tidak cukup hanya dengan mindset yang baik, tidak cukup hanya dengan percaya, tetapi saya harus membuktikan dengan suatu kegiatan yang nyata. Dalam melakukan hal tersebut, saya memiliki spirit give the best, selalu memberikan yang terbaik. Terbaik dengan versi saya, terbaik sesuai dengan kemampuan saya. Give the best, get the best. Jika kita memberikan yang terbaik, maka kita akan mendapatkan yang terbaik pula. Passion saya dalam belajar di bidang akademik adalah mempelajari ilmu-ilmu keagamaan, khususnya bahasa Arab. Karena selain memang saya suka, sedari kecil saya memiliki basic sekolah di madrasah, baik madrasah formal ataupun madrasah non-formal, sehingga membuat saya terbiasa dengan bahasa Arab. Selain itu, mempelajari bahasa Arab adalah keharusan, bahkan wajib, karena untuk mempelajari Al-Quran dan Hadis yang mana merupakan dasar hukum umat Islam dalam menjalankan kegiatannya, dalam menjalankan kesehari-hariannya. Al-Lughatul Arabiyyah minad din. Bahasa Arab adalah bagian dari agama. Kemudian passion saya dalam belajar di bidang non-akademik adalah public speaking. Saya belajar public speaking dari sekolah dasar. Saya mulai belajar puisi, berpidato baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, berdakwah, storytelling, skill presentasi, dan sampai sekarang pun saya masih selalu belajar bagaimana cara berbicara di depan umum dengan baik. Lalu passion saya dalam karir kedepannya adalah saya ingin menjadi seorang pengajar. Dengan kemampuan saya di bidang tertentu dan skill komunikasi yang saya miliki, maka saya ingin membagikan pengalaman dan ilmu saya kepada orang lain. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Dan passion saya dalam kehidupan secara umum adalah saya ingin menjadi bagian dari pelopor perubahan yang lebih baik. Hidup kita bukan lagi tentang diri kita sendiri. Orang baru akan menyadari kehadiran kita saat kita bisa menjawab pertanyaan, apakah kehadiran kita bisa memberikan impact kepada orang lain? Dengan kita menjadi bagian dari pelopor perubahan, artinya kita telah menjadi manusia yang bermanfaat. Dan menjadi pribadi yang bermanfaat adalah jalan menuju predikat sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'ukum linnas.
Ada dua faktor yang menjadi rintangan dan tantangan saya dalam menjalankan passion saya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri saya sendiri, seperti kurang fokus, malas, mudah bosan dan jenuh, mood yang berubah-ubah karena kurangnya motivasi, dan ketakutan untuk melakukan hal-hal yang baru. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri saya, seperti faktor lingkungan, faktor pertemanan, faktor sosial, dan terkadang saya merasa insecure saat melihat orang lain yang memiliki kelebihan. Nah, untuk menghadapi tantangan dan rintangan saya dalam menjalankan passion, saya memiliki 3 cara, yaitu cara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah. Yang kedua adalah cara yang berkaitan dengan manusia atau hablum minannas, dan yang ketiga adalah cara yang berkaitan dengan diri saya sendiri. Yang pertama adalah cara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah. Saya introspeksi terlebih dahulu, apakah niat saya sudah benar atau belum. Saya pastikan dahulu niat saya lillahi ta'ala, agar apapun yang saya lakukan bisa bernilai ibadah. Setelah niat sudah benar, maka artinya kita harus komitmen untuk menjalankan apa yang sudah menjadi passion saya. Anggap saja ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, saat saya menghadapi suatu masalah atau tantangan dalam belajar ataupun dalam kehidupan lainnya, maka saya percaya bahwa Allah memiliki rencana yang indah. Saat saya lemah, maka saya yakin bahwa Allah memberikan kekuatan. Dan saat saya merasa putus asa, saya yakin bahwa semua usaha saya tidak akan sia-sia. Kemudian cara yang kedua adalah cara yang berkaitan dengan manusia atau hablum minannas. Sangat penting bagi kita untuk menjalin silaturahmi dan membangun relasi sebanyak-banyaknya. Salah satu contoh masalah yang berkaitan dengan orang lain adalah saat kita merasa insecure dengan kelebihan orang lain. Maka saya siasati dengan mindset bahwa saya harus yakin, saya harus bisa menjadi excellent one, saya harus bisa menjadi ahli di bidang saya. Saya tidak perlu menjadi seperti mereka, karena saya yakin Allah menciptakan hambanya, menciptakan makhluknya dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan cara yang berkaitan dengan diri saya sendiri adalah seperti spirit yang saya miliki, yaitu give the best, memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya. Seperti saat saya merasa bosan, maka saya akan mencari inovasi-inovasi baru untuk menghilangkan kebosanan. Saat saya jenuh, maka saya bisa merefresh otak saya dengan cara istirahat sebentar. Kemudian, yang terpenting dari melakukan semua passion saya adalah dilakukan dengan semangat, tulus, dan mencintai apapun yang saya lakukan. Saya tertarik pada masalah yang sangat melekat pada kita dan berdampak besar untuk masa depan bangsa, yaitu pemuda dan sosial media. Indonesia tercatat sebagai negara terbesar ketiga di dunia dalam penggunaan sosial media. Tetapi kasus konten hoax, asusila, ujaran kebencian juga berkembang pesat di Indonesia. Bahkan pendidikan di Indonesia sangat tertinggal jauh dengan negara-negara lainnya. Padahal dalam media sosial ini banyak sekali fitur-fitur, banyak sekali manfaat yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pribadi anak muda di Indonesia. Berdasarkan data dari UNESCO, Indonesia amat aktif dalam penggunaan sosial media. Lantas pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan para pemuda Indonesia dengan media sosial selama 24 jam? Lantas bagaimana cara kita untuk menyikapi penggunaan sosial media dengan bijak? Di antaranya untuk meminimalisir kasus konten hoax, kita bisa memperhatikan etika-etika ketika kita akan membagikan sebuah berita dan ketika kita menerima sebuah berita. Kemudian untuk meminimalisir konten unfaedah di YouTube, maka kita bisa membuat forum atau sebuah komunitas untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dan berisi pelajaran guna meningkatkan kualitas anak bangsa.
Selain itu, kita bisa memanfaatkan fitur Google untuk menambah literasi. Dan yang sedang marak saat ini adalah kompetisi online atau lomba online, di mana mereka disuruh untuk mencari like sebanyak-banyaknya, sehingga ini sangat bermanfaat untuk meminimalisir waktu mereka yang terbuang sia-sia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما